Oke teman-teman, pernah gak sih kalian bayangin gimana rasanya untuk pergi trip mendadak atau random bareng orang yang random juga? I've been waiting for you. Come with your friends and show me something new. Hey yeah, it's a hell of a time. This world's insane but we gon' be alright. The door is open, my light is on. Blow up your speakers. Oke, jadi kenalin ini Gaby. Kenapa aku bilang dia orang random? Oke, fun fact, aku baru ketemu sama dia 2 kali. Itu pun pertama kali kita ketemu 6 bulan lalu dari teman ke teman. Dan dari situ kita gak pernah ngobrol apa-apa. Sampai suatu saat aku lihat Instagram dia dan aku ngerasa dia adventurous juga. Kira aku ajak bikin video. Dan dia bilang oke. Jadi pertemuan kedua itu kita ketemu untuk ngomongin video ini. Habis itu here we are. Jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah kita udah tulis 5 destinasi luar kota. Dan kita bakal suruh Siri untuk milih kita kemana. Take a number from 1 to 5. 1! Apa tuh, Wan? Dan kita sama sekali gak planning kita mau ngapain. Sincu! Kasih lihat dong. Oke. Kasih lihat. Kita ke Sincu. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau cari makan dulu karena lapar. Dari pagi aku belum makan. Lu udah makan belum dari pagi? Udah makan pisang, makan biskuit, minum almond, susu almond. Oh my god. Kita bingung mau kemana. Habisnya lihat keluar. Nih, stasiun udah sekolah itu gak ada apa-apa. Cuman ya udah. Ini. Kayak nggak tahu ya, jauh banget dari kota. Nggak tahu kotanya di mana. Kayak sama sekali bukan turis vibe gitu loh. Kayak bener-bener bolang. Oke, seperti yang kita duga nggak ada apa-apa deket sini dan kita harus jalan jauh. Sampai akhirnya kita nyasar. Yap, nyasar. Terus kita lihat ada kayak perpustakaan gitu. Akhirnya kita masuk. Dan ternyata Ini tempat untuk beli apartemen. Lihat, ada apartemen. Oh iya? Lihat tuh semuanya. Construction. Oh, tadi kita ditawarin. yap, Kita ada duit. awal yang bagus guys. Oh iya. Tapi lu kalau lihat dari depan ya, itu tuh kayak perpustakaan. Ini kagak ada pohonnya sama sekali. Oke guys, kita udah jalan selama 10-20 menit. Masih belum ketemu makanan yang pas. Akhirnya kita sepakat untuk langsung ke zoo dan cari makan dekat situ aja. Ya teman-teman, jadi tadi tuh kayak jalan menuju zoo-nya. Jalan menuju Roma. Garing banget sih, lu lebih garing dari gua anjir. Oke guys, Sinchu Zoo. Yeay, akhirnya setelah jalan-jalan setengah jam kayaknya deh, akhirnya kita menemukan tempatnya. Kelihatannya sih kecil banget ya, jadi kita lihat aja. Kayak ini. Ini guys definisi susahnya di Taiwan. Kalau nggak ada Inggris, nggak ada gambar. Udah mantap. Ini
Tutorial memakai satu tangan. Terus kita maunya gimana? Oke. Sayur. Ini itu ini tuh rumput liar sumpah. Ya emang rumput. Bau banget. Coba gap. Gimana? Coba deh lu nyebur. Dia tolongin nggak? Lu tau nggak kenapa dia kayak gini? Kenapa? Ya, jadi kayak nih pantat gue nih. Gak jelas banget Foto. nih bapak-bapak. Bapak Ferdi. Ih, udah bangun. Lucu banget, udah bangun. Bukan itu ambil nafas. Oh ya? Jadi itu dia kayak, lihat ya guys, gue bisa bertahan nafas di air selama 5 menit. Gak jelas banget. Gak jelas banget, gak jelas. Anyway guys, zoo-nya itu tuh benar-benar kecil banget, jadi udah selesai. Terus panas, terus kecil, jadi udah kita memutuskan untuk ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya apa juga kita nggak tahu, jadi kita lagi searching dulu. Mantap. Oke guys, actually interesting thing happened. Jadi kita ketemu sama Uber driver yang baik. Jadi kayak kasih kita sedikit tour guide dan ngasih tahu kalau tempat yang kita mau tujuin ini not really a recommended place dan susah buat pulangnya nanti. Jadi kita diarahin ke tempat yang lebih baik. So why not? Terus tiba-tiba di perjalanan gempa guys. Ini mobilnya beneran kagak lagi jalan loh. Kirain dia yang goyang-goyang. Iya, gue juga kira ada yang lain goyang-goyang. Ada layang-layang. Oke, aku merasa kita sangat beruntung untuk ketemu Uber driver yang tadi karena dia benar-benar anterin kita ke tempat yang tourism spot dan emang rame banget. Makanan semua, tapi aku masih kenyang gara-gara tadi. Aduh. Gak tahu gimana cara masuk guys. Soalnya tadi katanya itu kayak ada event gitu, jadi mungkin harus daftar atau apa gitu. I don't understand. Dan you know what? Ada pantainya. Definisi sukses buat lo itu apa? Ya bukan masalah harta duit doang ya. Tapi kayak goals dalam hidup itu maksudnya ya tercapai. Misalkan ngebahagiain keluarga juga pastinya. Kayak gimana kita bisa kasih semua yang mereka udah kasih ke kita. Maksudnya kayak misalkan dalam hal perhatian yang mereka ke kita, cara mereka take care ke kita. Abis itu sukses itu ya maksudnya nggak cuma masalah duit, tapi kita juga harus bahagia juga. Punya uang belum tentu bahagia, tapi uang itu salah satu faktor yang membawa kebahagiaan. Gitu. Tapi ya kalau misalnya punya banyak uang tapi kita nggak nyari kebahagiaan yang benar-benar juga nggak bakal, itu namanya bukan sukses. Oke, this is what I like about connecting with people. Karena lucunya tanpa sadar kita ngobrol banyak hal, and we got to know each others on the deeper level. Dan aku belajar kalau kita itu nggak pernah tahu seseorang itu kayak gimana dari luar aja sebelum kita benar-benar ngobrol sama dia. Menurut lo udah bahagia belum? Menurut lo gue udah bahagia belum sih? Maksudnya gue bahagia sih bahagia aja, tapi masih banyak poin-poin hidup yang gue belum capai. Dan gue masih mau mencapai itu biar lebih bisa bahagia lagi. Jadi kita lagi duduk-duduk di kayak food court gitu. Sekarang lagi bingung mau makan apa.
Yes. Gimana? Es manggonya? Manis banget, nggak bisa. Terlalu manis. Oke, ini makanan saya. Setiap ketawa lu gue sumpah kayak aduh gitu. Kayak gini. Gue juga bisa. Coba. Oke guys, jadi udah selesai makan. Sekarang kita mau cari kegiatan lagi. Tuh kan sakit kan pantatnya, nggak percaya sih. Orang gue udah bilang nanti. Oke, saatnya kita mengejar sunset. Guys, golden hour-nya bagus banget. Woo! Aku belajar banyak hal dari petualangan random ini. Oke, trip tanpa planning, terus berdua sama orang yang kita belum terlalu kenal, itu memang kedengarannya menyeramkan banget. Tapi sebenarnya nggak semenyeramkan itu sih. Justru banyak hal-hal yang gak terduga terjadi. Dan hal-hal itu yang membuat suatu trip itu memorable. Kayak gimana kita nyasarnya. Tanpa sadar kita bisa ngobrol banyak hal. Ketemu strangers yang baik dan bantuin kita dalam perjalanan. Dan masih banyak hal lainnya. Justru di momen-momen itu kita bisa ngerasa how amazing actually the trip was. Pastinya ini gak untuk semua orang ya, bisa enjoy random trip kayak gini. But you know, once for a while give it a try. Maybe it can be one of the most amazing stories that you can tell in the future. Siapa tahu kan? Tiba-tiba hujan. Emang sebenarnya tuh dari kemarin emang weathernya tuh udah bilang hari itu hujan tau gak? Cuma aku bilang ke Gaby kayak ya udah nekat aja gitu. Ternyata Tuhan memberkati kan, nggak hujan. Oke, jadi hujannya itu cuma ngerjain doang. Akhirnya nggak hujan lagi. Jadi kita nongkrong dulu untuk liatin lampu-lampu di malam hari. Dan habis itu kita baru sepakat untuk pulang. Oke guys, saatnya ke stasiun kereta. Yeah. Capek nggak? Capek, ngantuk. Tadi Sama, iya. pokoknya sekali merem itu ya badannya tuh jadi berasa capek banget. Iya bener. Iya sih? Stasiunnya bagus banget teman-teman. Thank you. Kapan-kapan lagi ya. Oke guys, udah sampai rumah. Sampai banget. Thank you for watching this video. I hope you guys enjoyed it. So this video, live your life to the fullest. Bye.